Halo, perkenalkan saya Messi Winisari dari jurusan Ilmu Komunikasi Raden Patah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen programming. Elemen programming merupakan sebuah proses dalam menyeleksi dan menjadwalkan program yang telah dilakukan oleh programmer. Definisi programming juga terlihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi pemeriksa, yang mana proses menyediakan materi siaran yang sesuai kebutuhan pemirsa yang bisa ditonton oleh mereka pada waktu yang mereka inginkan. Sedangkan dari sudut sisi stasiun TV adalah mendapatkan dan mengembangkan program serta menjadwalkan program agar dapat menarik sebanyak mungkin pemirsa dan bersaing dengan kompetitor yang ada di dalam stasiun TV tersebut. Di dalam cangkupan programming memiliki beberapa cangkupan. Yang pertama, ada pemantauan atau pengkajian. Yang kedua, ada penyusunan pola acara dan kriteria untuk produksi siaran TV. Yang ketiga, ada penetapan sumber program. Sumber program apa yang kita akan lakukan. Yang keempat, ada pemilihan dan penetapan program yang akan kita produksi. Yang kelima, ada pengembangan program tersebut. Yang keenam, ada penyusunan acara atau penyusunan rundown perharinya. Yang kedelapan, ada pemantauan siaran TV tersebut. Tujuan dari programming itu tersendiri yaitu yang pertama, menentukan jadwal tayang program. Yang kedua, menyediakan jadwal program yang seimbang. Yang ketiga, memuaskan rasa keinginan publik. Yang keempat, yaitu mengembangkan citra stasiun televisi dan mendapatkan sebanyak mungkin audien, target audien, dan penghargaan dan kepentingan publik. Di dalam elemen programming yaitu ada yaitu sumber daya manusia. Humannya, kita membutuhkan manusia-manusia yang kreatif dan mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang bisa diterapkan dan dituangkan dalam skrip, dapat mengoperasikan kamera, editing, dan mempunyai ide-ide konsep yang dapat dituangkan dan bisa bekerja sama dalam program televisi tersebut. Yang kedua, ada metode, yang dimana metode ini merupakan manajemen yang mampu mengaplikasikan teori dan dapat mengaplikasikan di lapangan dan melahirkan kreativitas dan target pasar, yang dimana target pasar ini sesuai dengan kemauan penonton dan bisa menciptakan program televisi favorit. Yang ketiga yaitu ada money, yang dimana kita membutuhkan biaya dalam produksi film. Kita harus merancang pembiayaan produksi itu seperti apakah pembiayaan itu sesuai dengan kualitas yang kita berikan, dan pembiayaan itu harus sesuai dengan konsep di awal yang telah kita buat. Yang keempat, ada material, yang dimana material ini merupakan bahan baku dari program ini. Biasanya program ini berupa sebuah informasi seperti berita, news, dan lainnya. Yang kedua, ada hiburan. Yang hiburan ini biasanya bersifat drama, non-drama. Non-drama seperti berita komedi, talk show, dan lainnya. Sedangkan drama seperti sinetron, FTP, dan lainnya. Yang kelima, ada peralatan atau peralatan yang berupa yang kita butuhkan kamera, mikrofon, dan lighting dan sebagainya. Yang terakhir, kita harus mempunyai market pasar, yang dimana pasar sekarang membutuhkan film apa nih. Kita harus melihat dari posisi misalnya usia. Misalnya kita mempunyai program anak-anak, kita harus memikirkan usianya berapa dan lainnya. Dan jika kita ingin membuat program pendidikan, kita juga harus memperhatikan umur pendidikan tersebut dan lainnya. Jika kita membuat berita tentang ekonomi, kita harus mencari informasi sedetail mungkin tentang ekonomi, yang dimana program kita ini laku atau tidak di pasaran. Jika untuk keberhasilan dalam program, kita mempunyai elemen keberhasilan program. Setiap program sudah dirancang oleh programmer harus memiliki jenis daya tarik untuk menarik audien. Elemen-elemen daya tarik yang menentukan sukses sebuah program antara lain yaitu konflik. Elemen konflik menjadi sangat penting untuk menarik perhatian audien dalam sebuah program seperti drama, film, drama komedi, dan talk show. Yang kedua, ada durasi. Suatu program yang dapat berhasil adalah program yang dapat mempertahankan selama mungkin dan tidak bersifat hanya sekali tayang.
Yang ketiga, ada kesukaan, yang dimana kita harus membuat program dengan kesukaan masyarakat dan bukan hanya tren, karena isinya itu menentukan kualitas dan target pasar yang kita akan lakukan tersebut. Yang keempat ada konsistensi. Suatu program harus konsisten terhadap tema dan tampilan karakter sejak awal. Tidak boleh terjadi pembelokan dan penyimpangan antara karakter yang sudah disiapkan dari awal. Yang kelima ada energi. Setiap program harus memiliki energi yang mampu menahan audiens untuk tidak mengalihkan perhatian kepada hal yang lain, seperti program itu harus mempunyai energi, daya tarik, gambar yang kuat, dan lainnya. Yang keenam yaitu timing. Programmer dalam memilih suatu program siaran harus mempertimbangkan waktu pertayangan atau timing, yakni apakah program tersebut cocok atau sesuai dengan zaman sekarang. Yang terakhir ada tren. Program harus mampu memilih program yang sedang viral sekarang atau yang sedang banyak terjadi, dan itu bisa membuat target pasar kita sesuai dengan apa yang kita konsepkan dari awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.